Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azarindisa dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo melepas keberangkatan tim Indonesia yang akan berjuang di SEA Games Vietnam di halaman Istana Merdeka. Dalam pelepasan kontingen, Presiden berharap para atlet berjuang maksimal dan meraih medali sebanyak-banyaknya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi memberangkatkan tim Indonesia ke SEA Games 31 di Vietnam yang akan berlangsung pada 12 hingga 23 Mei 2022. Dalam upacara pelepasan di halaman Istana Merdeka, Presiden meminta seluruh kontingen Indonesia untuk dapat meraih medali sebanyak-banyaknya pada pesta olahraga multi cabang di Asia Tenggara tersebut. Presiden berharap agar Indonesia dapat meraih peringkat ketiga atau kedua atau bahkan pertama di SEA Games ke-31 Vietnam. Hal itu karena di ajang yang sama sebelumnya, Indonesia sudah berhasil meraih peringkat keempat. Saya ingin kontingen yang sekarang yang tadi disampaikan oleh Menpora lebih ramping. Tetapi kita semuanya, masyarakat Indonesia ingin kontingen ini meraih prestasi yang setinggi-tingginya, meraih medali yang sebanyak-banyaknya untuk mengharumkan nama negara kita, bangsa kita Indonesia. Saya ingat di SEA Games sebelumnya, di Singapura 2015 kita berada di peringkat ke-5. Kemudian di Malaysia kita juga masih berada di peringkat ke-5. Dan di 2019 kemarin di Filipina kita masuk ke peringkat ke-4. Kali ini kita semua ingin agar SEA Games ke-31 di Vietnam kita bisa masuk ke ranking yang ketiga, yang kedua, atau yang ke-1. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menjelaskan, dalam SEA Games ke-31 Vietnam, kontingen yang berangkat berjumlah 776 orang terdiri atas 499 atlet, 214 ofisial, dan 63 pendamping. Dalam pengiriman ke SEA Games ke-31 ini, mulai diterapkan penseleksian yang secara ketat, sehingga yang direkomendasikan oleh tim review untuk berangkat ke SEA Games ke-31 di Vietnam tahun 2022 ini berjumlah 776 orang, terdiri dari atlet 499 orang, ofisial 214 orang, pendamping 63 orang, dengan mengikuti 318 nomor pertandingan dari 32 cabang olahraga, yang dipimpin oleh CDM Bapak Ferry Kono, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia, dan Wakil CDM Bapak Ade Lukman, Sekjen KONI Pusat. Sementara itu pemirsa, Ketua Tim Indonesia di SEA Games ke-31 Ferry Kono menargetkan tim asuhannya akan masuk 4 besar dan lolos kualifikasi Olimpiade Paris 2024 mendatang. Selepas Presiden Republik Indonesia resmi memberangkatkan kontingen Indonesia ke Vietnam, Ketua Tim Indonesia di SEA Games ke-31 Vietnam Ferry Kono mengungkapkan timnya akan berusaha bertahan pada posisi 4 besar menuju kualifikasi Olimpiade Paris 2024 mendatang. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Indonesia sempat meraih peringkat ke-5 SEA Games Singapura 2015, serta SEA Games Malaysia 2017 dan mendapatkan peringkat ke-4 di SEA Games Filipina 2019. Ferry juga berharap melalui pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada upacara pelepasan hari ini, dapat memotivasi dan meningkatkan rasa nasionalisme para atlet dalam mencetak prestasi pada SEA Games Vietnam nantinya.
Serta Ferry juga meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar tim nasional dapat meraih prestasi terbaik. Indonesia pada saat ini, karena SEA Games ini, arahan dari Bapak Menpora merupakan sasaran antara menuju kualifikasi Olimpiade Paris 2024, sehingga pada kali ini kita akan mencoba bertahan pada posisi 4 besar. Ya, kita harapkan ini bisa menjadi motivasi buat para atlet kita, khususnya yang baru akan berangkat, mengingat beberapa atlet lainnya sudah mulai bertanding, dan kita harapkan semangat baru ini, khususnya yang tadi diberikan oleh Bapak Presiden, itu bisa menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi lagi, sehingga atlet kita bisa berjuang lebih maksimal di SEA Games nanti. Dalam rangka pengembangan sektor teknologi dalam negeri, Indonesia dan Iran melakukan kerjasama teknologi nano. Kerjasama ini diharapkan dapat mengatasi persoalan terkait lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk wujud keseriusan Indonesia dalam mengembangkan teknologi nano, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Rahmat Gobel dalam Iran Nanotechnology Innovation Council bertemu dengan Komite Inovasi Teknologi Nano Iran di Teheran. Diketahui, Iran merupakan negara penghasil teknologi nano keempat di dunia yang siap bekerja sama dengan Indonesia. Nanoteknologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang objek yang memiliki ukuran super miliar meter di mana dapat dimanipulasi untuk menghasilkan benda-benda baru dengan karakter khusus yang diinginkan. Mengutip laman resmi dpr.go.id, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Rahmat Gobel juga berharap Indonesia melalui Iran Nanotechnology Innovation Council mampu menjawab semua persoalan terkait lingkungan hidup dan mampu menjalin kerjasama untuk membangun kesejahteraan umat di muka bumi ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk mempermudah masyarakat mencari informasi migrasi siaran digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan layanan chatbot WhatsApp dengan 8 menu utama yang bisa dipilih oleh pengguna. 8 menu utama tersebut menyediakan informasi seperti informasi umum, jadwal tahapan ASO, wilayah terdampak ASO, dan sebagainya. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan layanan chatbot WhatsApp migrasi siaran digital guna mempermudah masyarakat dalam mencari informasi terkait program analog switch off. Mengutip laman resmi kominfo.go.id, Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Geriantika Kurnia mengungkapkan bahwa terdapat 8 menu utama yang bisa dipilih oleh pengguna saat mengakses chatbot, seperti informasi umum tentang ASO, jadwal tahapan ASO, wilayah terdampak ASO di masing-masing tahap, informasi tentang bantuan STB dan STB bersertifikasi. Geriantika juga berharap dengan adanya layanan chatbot ini mampu mempermudah masyarakat dalam mencari informasi seputar migrasi TV analog ke TV digital. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengimbau PNS yang mudik untuk bekerja dari rumah selama seminggu puncak arus balik. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mengurangi kepadatan yang diprediksi terjadi selama arus balik mudik Lebaran. Meski demikian, Menteri Cahyo menegaskan segala layanan pemerintah akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Cahyokumolo memberikan arahan untuk pegawai negeri sipil kerja dari rumah atau work from home selama seminggu setelah puncak arus balik pada 8 Mei 2022. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan yang diprediksi terjadi selama arus balik. Berdasarkan arahan tersebut, maka PNS kemungkinan akan WFH mulai Senin 9 Mei 2022 sampai Jumat 13 Mei 2022 dan kembali bekerja di kantor mulai Senin 16 Mei 2022. Arahan untuk PNS kerja dengan sistem WFH ini merupakan respon atas saran Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memprediksi terjadinya kemacetan selama arus balik libur Lebaran 2022. Ia menegaskan WFH tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintah lainnya. Lantaran kini instansi telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memungkinkan ASN bekerja tanpa batas ruang dan fleksibel dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang telah digunakan saat ini. Atas masukan Pak Kapolri, masukan Kementerian Perhubungan, khusus untuk ASN,
termasuk TNI Polri yang mudik diberi pelonggaran, bisa kembali ke Jakarta H-2 atau H+2-3. Dan bagi yang H+ bisa tetap aktif bertugas di kementerian, lembaga, dan Pemda dengan kerja di rumah. Bagi yang tidak mudik dan bagi yang sudah ada di Jakarta, tetap harus kerja secara fisik di kantor masing-masing, dan khususnya yang menyangkut pelayanan publik, Dukcapil misalnya, untuk SIM, untuk rumah sakit, untuk imigrasi dan lain-lain termasuk perizinan, itu tetap harus siap dan kerja di kantor melayani masyarakat. Menteri Perhubungan Republik Indonesia menilai pelaksanaan mudik Lebaran 2022 ini berjalan baik. Hal tersebut dikarenakan kolaborasi yang baik antar pihak dalam menyukseskan jalannya mudik Lebaran. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai pelaksanaan mudik Lebaran 2022 ini berjalan dengan baik. Kolaborasi baik dari semua pihak menjadi faktor kesuksesan mudik pada tahun ini. Oleh karena itu, Menhub turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kementerian, lembaga, Polri, operator sarana dan prasarana transportasi, Pemda, BUMN, pihak swasta, serta awak media yang telah memberikan dan menyukseskan pelaksanaan arus mudik dan balik 2022. Namun di sisi lain, dengan tingginya jumlah pemudik berakibat pada penyediaan pelayanan yang belum maksimal. Selain itu, Menhub juga menyampaikan permintaan maaf belum mampu untuk memenuhi harapan pemudik. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi agar kegiatan mudik pada tahun depan dapat berjalan lebih baik lagi. Dengan masifnya mudik Lebaran tahun ini diharapkan dapat menjadi awal kebangkitan ekonomi Indonesia dan tanda dimulainya masa endemi. Kementerian Perhubungan selalu mengingatkan agar protokol kesehatan dijalankan dengan baik, sehingga tidak terjadi penambahan kasus COVID-19 setelah mudik. Pemirsa, usai jeda kita akan saksikan dialog Kominfo Newsroom mengenai Indonesia menuju 1000 startup digital bersama rekan Bilkis Sabila. Tetaplah bersama kami.